Kalteng, Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Maluku, Kabupaten Lombok Barat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Lampung, Kabupaten Banten. Sebenarnya masih banyak lagi, maaf kalau tidak disebutkan satu persatu karena terus bertambah. Yang kami banggakan para ketua DPD dan DPC seluruh Indonesia. Kita mempunyai pengurus lebih dari 500 orang, Mas Menteri, dan tidak lupa juga kepada anggota Asita seluruh Indonesia yang saya banggakan. Teman-teman dari berbagai asosiasi, GIPI, PHRI, Asosiasi Desa Wisata, HPI, TIWI, dan asosiasi lainnya yang tadi saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Dan alhamdulillah Mas Menteri juga para akademisi dari berbagai universitas yang juga menyempatkan hadir, dan teman-teman wartawan serta semua pihak yang bersama-sama kita hadir di siang hari ini. Dan kemudian terima kasih juga dari Kementerian Pariwisata, Deputi Produk Wisata dan Penyelenggaraan Event, Ibu Rizky, terima kasih. Kita juga saling berkomunikasi. Terakhir kita juga meeting di Asianta ya, bersebelahan gimana caranya kita kembali untuk inbound yang datang ke Indonesia. Kemudian juga terima kasih kepada Deputi Industri dan Investasi Kemenparekraf, Bapak Fajar Hutomo. Terima kasih kepada kami ucapkan tadi satu kali lagi tidak merasa mengarangi rasa kurang hormat saya kepada teman-teman yang tidak disebutkan. Selamat siang. Kami Asita atau Asosiasi Biro Perjalanan Wisata mengucapkan banyak terima kasih kepada support dari Mas Menteri dan seluruh teman-teman pada acara Bincang Bisnis Asita. Bincang Bisnis Asita adalah, tadi sudah disebutkan dengan Bu Masyura, adalah acara yang awalnya kami inisiasi untuk memfasilitasi anggota kami dalam bertukar informasi dan upgrading SDM anggota Asita dalam menghadapi kondisi pandemik saat ini. Tetapi alhamdulillah acara ini kemudian berkembang. Tidak hanya anggota Asita, tetapi juga menjembatani seluruh pelaku industri pariwisata di seluruh pelosok Indonesia. Kami bersama-sama seluruh pelaku pariwisata Indonesia berharap banyak kepada Mas Menteri dan pemerintah untuk secepatnya membantu kami melewati masa-masa pandemik ini dan terus mensupport kami untuk bangkit dan menjadikan pariwisata ini tetap menjadi primadona di Indonesia dan meraih peringkat 1 penghasilan devisa bagi Indonesia. Saya sudah berkomunikasi dengan Bank Indonesia, kemarin alhamdulillah juga dengan Komisi DPR RI 75 dan 75 fraksi dari partai, dan minggu lalu terima kasih Pak Menteri, Ketua Komisi 10 DPR RI juga menjadi narasumber dalam Bincang Bisnis Asita. Yang poinnya mungkin Pak Menteri sudah tahu, kita adalah terima kasih waktu itu kita bertemu online system, Pak Menteri bilang itu sudah nanti akan kita kerjasamakan dan manfaatkan. Kemudian juga perizinan nanti mungkin teman-teman akan memberikan lagi. Intinya bukannya tidak boleh untuk setiap orang berjualan, tapi ini kalau ada izin intinya nanti untuk kalau ada sesuatu pasti akan dampaknya ke negara kita ini. Jadi itu perizinan itu sangat penting. Dan kemudian fokus promosi, serta mungkin ditambah sedikit 1 menit untuk tiket, walaupun ini Pak Menteri memang tidak berhubungan, namun untuk kita membuat paket 60% adalah tiket. Mudah-mudahan tiket ini kita bisa dari segi komisi, dari segi refund, dari segala macam itu bisa kita bicarakan. Dari saya untuk mempersingkat waktu itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua,
Wah, ini ada teman dari Aceh, kemudian dari Kalimantan, Pangkalan Bun, dari Papua juga. Waduh, luar biasa nih. Pak Menteri, alhamdulillah teman-teman dari seluruh DPD di Indonesia hadir hari ini. Tampaknya kangen nih, pengen ngobrol dan pengen diskusi dengan Bapak. Alhamdulillah di sela-sela kesibukan Bapak, dengan tugas negara yang luar biasa, bisa hadir bersama-sama hari ini dan bisa sharing walaupun kita cuma dikasih waktu yang 1 jam, tapi nggak apa-apa lah. 1 jam insya Allah bisa nanti memotivasi dan memberi semangat buat kita semua. Saya akan bacakan dulu sedikit tentang CV Bapak kita yang luar biasa ini. Beliau lahir di Jayapura tanggal 4 Mei 1970. Pendidikan beliau di Mount Ida College, Boston, USA, majoring in Communication, Liberal Art, kemudian di Military College of Fairmont, Norwich, University USA, International School Singapore, dan ini adalah pengalaman beliau atau ketika sebelum menjadi menteri tahun 2019, beliau adalah komisaris utama di PT Net Media Televisi atau Net TV. Kemudian tahun 2017 sampai 2019, beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Televisi Nasional Indonesia, komisaris PT Dynamo Media Network atau Kumparan, tahun 2017-2018 Creative Director OCC Asian Games, 2016-2019 Advisory Board Asian Television Award, 2016-2017 Director of Ceremony and Event Asian Games, 2012-2019 Direktur Utama PT Net Media Televisi. Dan sebelumnya, sebelum 2012, pengalaman beliau luar biasa. Baik, Mas Menteri, bisa kita tes suaranya? Mas Adrian, tolong dibantu. Mungkin Mas Menteri masih ke mute ininya, mic-nya. Selamat siang semua. Selamat siang, Mas Menteri. Mbak Masrura. Ya, Mas. Ya, suaranya jelas terdengar. Apa kabarnya nih, Mas Menteri? Baik. Apa kabar, Mbak Masrura? Alhamdulillah, kita semua sehat, Mas Menteri. Walaupun tetap berada di rumah nih. Tapi kita senang kita tetap terkoneksi dengan teman-teman seluruh Indonesia. Mas Menteri, mohon maaf nih ya kalau kita ngundangnya juga di hari Sabtu yang mungkin buat Mas Menteri hari Sabtu itu adalah hari istirahat atau hari keluarga, tapi buat kita setiap hari sama nih Mas, karena tiap hari kita ada di rumah, kadang-kadang kita lupa ini hari Sabtu atau Minggu, kita juga lupa, ternyata sekarang udah tanggal 2 dan sebentar lagi 2 hari lagi Mas Menteri ulang tahun ya Mas. Kami mengucapkan selamat ulang tahun nih Mas, walaupun masih 2 hari lagi. Semoga Mas Menteri panjang umurnya, berkah usianya, dikasih kesehatan untuk tugas-tugas yang luar biasa ke depannya nih Mas Menteri. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Masrura. Selamat siang semua teman-teman yang hadir di sini. Ada Mas Tantowi Yahya, sahabat lama saya, Duta Besar New Zealand. Lalu ada Pak Prastito Suharyo, Duta Besar RI untuk Laos. Lalu ada, ini kawan lama saya juga nih, Bang Roslan Othman dari Malaysia nih. Saya kenal beliau udah cukup lama sekali nih. Mungkin lebih dari 10 tahun, mungkin 15 tahun yang lalu saya kenal beliau. Lalu ada juga Bapak Fauzan Khalid, Bupati Lombok Barat, dan tentunya Mbak Rus, Ketua Umum Asita yang selalu berkomunikasi dengan saya. Juga para kadis yang hadir di sini, kadis pariwisata, teman-teman anggota Asita, ada saya lihat juga Mas Panca Sarungu, kawan saya, lalu juga teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam untuk Indonesia maju. Teman-teman sekalian, memang kita ini bertemu dalam kondisi seperti ini. Tentunya saya tetap berharap bahwa kita kalau bertemu itu tetap ketemu langsung ya, apapun juga, karena kan ini adalah sebuah hal yang beda dari dari sebelumnya gitu. Kita bertemu dengan kondisi yang agak unik gitu ya, tetapi tentunya tidak menghambat tali silaturahmi antara kita semua. Tetapi sekali lagi, sehebat-hebatnya pertemuan online atau pertemuan melalui daring ini, tetap saja pertemuan langsung akan tetap
jauh lebih baik. Begitu juga dengan pariwisata itu sendiri, ya kan. Walaupun dengan segala macam teknologi yang ada, berkunjung langsung, berada langsung, berinteraksi langsung di destinasi wisata juga adalah suatu hal yang jauh lebih menyenangkan experience-nya, dan ini belum tergantikan sampai sekarang. Namun banyak tantangan-tantangan di era sekarang ini. Sebelum pandemi ini mulai pun sebetulnya era digital ini juga merupakan tantangan buat kita semua di Indonesia ini, karena kita ketahui, dan saya juga berbicara dengan teman-teman Asita, bahwa era digital ini memang menjadi sebuah tantangan yang berat buat teman-teman travel agent secara umum. Oleh karena itu saya sempat menyampaikan juga kepada Mbak Rus dan teman-teman di Asita, dan beberapa kali dalam pertemuan-pertemuan terpisah juga saya mengatakan bahwa teman-teman Asita harus dapat mencari potensi di era digital ini. Apalagi dengan kondisi pandemi COVID-19 ini. Ya. Suka tidak suka, mau tidak mau, era digitalisasi ini makin terakselerasi dengan cepat. Jauh lebih cepat daripada prediksi yang sebelumnya. Karena dengan kondisi ini, semua dipaksa untuk memahami digital lebih cepat. Seperti pertemuan seperti ini mungkin dulu tidak akan terjadi. Ya, contohnya sebelum pandemi COVID-19, tetapi hari ini dari pertemuan dengan Asita, pertemuan dengan Ratas, dengan Presiden, dengan para menteri dan lain sebagainya, semua melalui pertemuan online, yang artinya akhirnya membuat kebiasaan orang menggunakan platform digital itu makin terbiasa. Ya, kita tahu ada telemedicine sekarang, kita nggak perlu ke rumah sakit kalau kita mau berobat, ya kan, dan lain sebagainya. Dan sebelumnya juga kita tahu banyak usaha-usaha melalui online yang berhasil seperti e-commerce dan transportasi. Dan ini merupakan tantangan yang luar biasa buat teman-teman travel agent. Dan ini menjadi concern saya pada saat pertemuan saya pertama kali dengan teman-teman di Asita pada saat saya baru terpilih menjadi menteri. Ini sudah menjadi concern saya dan saya sampaikan berulang kali dalam berbagai macam kesempatan. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita mau survive? Ya, menghadapi era digital dulu lah. Kita belum masuk ke soal pandemi. Karena ini juga penting. Kenapa saya bicara digital ini sangat saya highlight lebih? Karena pada saat pandemi COVID ini berakhir, era digital ini akan menjadi tantangan buat kita semua. Nah, masukan dari saya bagaimana tentang era digital ini? Nah, kita tahu banyak platform-platform travel digital yang ada di dunia ini dan begitu merajalela. Tetapi saya yakini banyak aspek-aspek, banyak hal-hal yang tidak dimiliki oleh digital travel platform itu yang teman-teman travel agent miliki. Nah, saya sempat bicara dengan Mbak Rus beberapa tahun lalu, mari kita bikin list. Apa sih kekuatan daripada travel agent yang tidak dimiliki oleh platform digital luar. Sehingga kita harus melihat apa kita yang kalau sering dibilang itu SWOT ya. Strength, weakness, opportunity dan seterusnya, yang agar kita bisa membangun platform digital yang baru khusus untuk travel agent di Indonesia. Karena apapun kita harus survive, apapun kita harus berhasil. Karena kami meyakini bahwa pasca pandemi COVID-19 ini pariwisata akan akan melonjak dengan tinggi sekali. Alhamdulillah. Ya. Akan dimulai dulu dari wisatawan Nusantara, pasti, ya kan, dan secara bertahap akan diikuti oleh wisatawan internasional. Nah, oleh karena itu, mumpung kita sedang berada dalam kondisi seperti ini, mari kita sama-sama diskusikan. Mari teman-teman Asita diskusikan, mencari ide. Kalau perlu kita mengundang pakar-pakar ahli digital, ahli aplikasi, ahli e-commerce dan lain sebagainya yang banyak sudah mulai banyak di Indonesia, dan saya bisa bantu mencari orang-orang tersebut untuk membuat sebuah platform travel agent yang bisa menang nanti pasca pandemi COVID-19. Yang menguntungkan teman-teman travel agent. Karena era digital ini suka tidak suka adalah sebuah keniscayaan. Apalagi ditambah dengan pandemi COVID
ini. Ya. Saya masih melihat peluang-peluang banyak di sini. Saya masih melihat banyak peluang-peluang, dan mari kita diskusikan dalam waktu yang terpisah lah bicara soal ini, karena memang ini akan khusus bicara soal era digital. Dan beberapa waktu yang lalu, 6 hari yang lalu, saya rapat dengan semua menteri G20, negara G20 untuk membahas kondisi COVID-19 ini. Tidak ada satupun negara yang tidak terdampak dengan COVID-19. Pada saat rapat dengan G20 tersebut, saya menginisiasikan dan juga saya sampaikan juga dengan menteri-menteri ASEAN kemarin melalui wamen saya, karena pada saat itu saya mesti rapat dengan Presiden, bahwa Indonesia menginisiasikan untuk mempersiapkan the new normal. Apa sih new normal itu? Ya kan? Hal-hal yang diminati nanti atau yang diharuskan pasca pandemi COVID-19. Dari soal higienitas, kita bicara toilet, kita bicara kebersihan, kita bicara safety, ya kan, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi akhirnya justru kembali ke basic. Oleh karena itu, Kemenparekraf dan bersama KLAN ke depan ini akan memfokuskan ke hal-hal yang sangat prinsip. Ya. Anggaran-anggaran ke depan itu kita akan fokuskan ke hal-hal yang sangat prinsip. Misalnya toilet bersih, itu suatu hal yang harus ada di semua destinasi wisata. Ya, Pak Presiden Jokowi berkali-kali pingin betul itu destinasi wisata itu punya standar kelas toilet umum itu seperti bintang 4 seperti di Mandalika. Pak Presiden bolak-balik memberi contoh kepada kami. Dan itu harus menjadi salah satu fokus kita. Dari soal kebersihan sampai soal safety. Ya, bagaimana menjaga pada saat teman-teman wisatawan berenang, diving dan lain sebagainya, mereka ngerasa secure bahwa akan ada yang menyelamatkan kalau terjadi apapun. Ya. Nah, hal-hal tersebut yang menjadi fokus yang penting ke depan. Ya, banyak pemandangan indah, banyak destinasi indah, tapi hal-hal prinsip ini yang tadi saya sampaikan perlu kita galakan, kita fokuskan di pembangunan pariwisata ke depan. Dan tentunya juga kita harus mempersiapkan destinasi-destinasi wisata, ini juga salah satu yang kami persiapkan untuk mempersiapkan dibukanya kembali nanti pariwisata kita. Ini juga sudah menjadi koordinasi kita untuk mempersiapkan hal ini. Memang dalam waktu yang sangat pendek seperti ini memang bukan hal yang mudah, tapi kenyataan itu harus menjadi prioritas utama kita. Pada saat rapat G20 disampaikan bahwa salah satu sektor yang sangat terpukul adalah pariwisata. Di seluruh dunia ini ada sekitar puluhan juta pekerja pariwisata yang terdampak. Dan paling besar itu di Asia. Dan dari begitu banyak sektor, ya, memang pariwisata adalah salah satu sektor yang tadi saya sampaikan paling terdampak. Pariwisata, airlines, ya kan, MICE, lalu properties, lalu oil and gas dan seterusnya. Tapi pariwisata adalah salah satu yang terdampak. Begitu juga dengan turunan dari pariwisata yang banyak terkait dengan ekonomi kreatif. Misalnya kita bicara penari, kita bicara seniman, kita bicara pengrajin, banyak hal gitu ya. Yang terdampak gitu. Itu yang saya maksud waktu itu juga salah satu bentuk yang akan kita dukung, sektor yang akan kita dukung. Tapi somehow media pick up-nya artis gitu ya. Saya juga kadang-kadang bingung gitu, artis apa? Seniman itu artis. Seniman, penari Bali, pengukir, pelukis itu artis. Tapi ya era seperti sekarang ini hobinya itu kan bikin clickbait gitu ya. Dibilang Kemenparekraf membantu artis gitu ya, bukan artis papan, artis DKI, bukan seperti itu. Tapi betul-betul artis seniman yang mengukir, yang menari Bali, yang menari Ramayana dan lain sebagainya. Mereka juga bagian daripada turunan pariwisata yang terdampak gitu. Jadi memang
ini ada beberapa hal yang akan kita support. Tetapi di lain pihak juga bukan hanya mensupport pada saat pandemi, tapi kita harus mempersiapkan opportunity-nya, enabling pariwisata Indonesia untuk dapat menang juga setelah pasca pandemi COVID-19 ini. Nah, ini juga hal yang menurut saya hal yang penting juga untuk kita persiapkan. Selain berbagai macam rencana yang akan beberapa sudah dijalankan, misalnya soal pajak dan lain sebagainya, ya keringanan pajak dan lain sebagainya, itu juga merupakan dukungan yang perlu kita lakukan. Dan kita tahu jumlah tenaga kerja pariwisata di Indonesia ada 13 juta tenaga kerja langsung. Yang tidak langsung sekitar 2,5 kali lipat. Jadi jumlahnya sangat besar sekali di Indonesia ini. 13 juta orang plus turunannya. Kalau pekerja di hotel itu dianggap sebagai pekerja pariwisata langsung. Pekerja di travel agent itu dianggap pekerja pariwisata secara langsung. Tetapi pedagang di kawasan wisata Borobudur itu tidak langsung. Supplier daging, telur ke hotel itu yang tidak langsung. Penari di penari kecak itu yang tidak langsung, tetapi mereka juga terdampak oleh pandemi COVID-19. Oleh karena itu di beberapa kesempatan dan ratas kemarin juga saya sempat sampaikan kepada Bapak Presiden juga dan menteri-menteri lain bahwa kita mengharapkan bahwa dan Pak Presiden menyampaikan secara khusus di pembukaan ratas tersebut bagaimana kebijakan-kebijakan itu yang dilakukan oleh pemerintah ke depan ini justru mendukung usaha-usaha yang dapat melindungi karyawannya, membantu tetap memberi gaji, memberi THR dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang menjadi salah satu prioritas pemerintah nantinya dalam hal ini. Jadi ini juga penting buat kita bersama-sama untuk menghindari sebagaimana mungkin ya sebisa-bisanya untuk mengurangi PHK, tetap memberikan THR dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu yang sedang kita diskusikan antara kementerian dan Bapak Presiden secara khusus minggu depan akan membahas bagaimana kita bisa membantu industri pariwisata. Memang ini adalah salah satu hal yang kemarin menjadi concern Bapak Presiden dan minggu sebelumnya juga Pak Presiden ratas khusus mengenai sektor pariwisata ke depan. Beberapa usulan kita misalnya nantinya kita bisa memberikan bridging loan buat perusahaan-perusahaan agar bisa dapat tetap membayar gaji karyawan, memberikan THR dan lain sebagainya, lalu insentif-insentif pajak yang sudah dikeluarkan untuk sektor pariwisata dan banyak hal lain, misalnya pajak daerah yang berkaitan dengan pajak daerah, misalnya reklame dan lain sebagainya, termasuk pajak hotel dan restoran yang mungkin bisa diberlakukan sejak bulan Januari mungkin atau 6 bulan setelah masa pandemi ini berakhir, sehingga industri sektor pariwisata ini bisa survive untuk melalui masa pandemi ini gitu ya. Tapi ini juga masih dalam diskusi karena sekali lagi ini harus koordinasi antara kementerian dan lembaga lain. Bukan Kementerian Pariwisata tidak berdiri sendiri di sini untuk dapat menghadapi pandemi COVID-19 ini. Jadi memang yang seperti teman-teman ketahui ya, sudah berbagai macam insentif di bidang pajak ya kan, untuk industri pariwisata, lalu ada juga relaksasi kewajiban perbankan dan industri keuangan non-bank. Begitu juga dengan kartu prakerja yang lagi dipersiapkan. Nah, khusus untuk kartu prakerja juga bukan hal yang mudah karena dalam pendataan kita juga mengalami kesulitan dalam pendataan hal ini. Oleh karena itu kita juga minta bantuan para kadis dan teman-teman asosiasi untuk dapat membantu pendataan ini. Dan Mbak Ros tahu betul kan mendata ini bukan hal yang mudah, dan begitu juga ada stimulus kur untuk usaha UMKM sampai 6 bulan ke depan ya, dan banyak hal lain yang kita harapkan
dapat membantu sektor ini. Tapi sekali lagi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif perlu dukungan dari teman-teman sekalian. Kita juga perlu koordinasi antara KL dan lain sebagainya, karena sekali lagi ini bukan hal yang mudah dan harus kita hadapi bersama-sama. Dan yang terpenting lagi, bagaimana kita bisa menang pada saat pandemi COVID-19 ini berakhir. Bukan hanya pada saat kondisi ini, dan kita harapkan menurut berbagai macam informasi bulan Juni awal sudah terjadi penurunan, dan kita harus siap-siap. Kita harus siap-siap. Sekali lagi kami paham betul bahwa pandemi ini sangat berdampak sekali untuk sektor pariwisata, dan setiap hari saya selalu berbicara dengan berbagai macam pelaku di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif untuk mendapatkan berbagai macam masukan untuk membantu sektor pariwisata. Tapi sekali lagi tidak ada yang mudah, karena seperti yang pernah disampaikan oleh Bapak Presiden, pilihan-pilihan yang ada buat kita itu semua pilihan-pilihan yang buruk. Saya ambil contoh, kondisi seperti sekarang, itu semua pilihan-pilihan yang ada di depan mata kita itu pilihan yang semua rugi. Semuanya pilihan. Ya, masalahnya pilihan ruginya adalah yang pilihan. Saya ambil contoh ya, misalnya satu pilihan A-nya ruginya 1.000, yang B ruginya 500. Ini contoh ya, saya ambil perumpamaan. Nah, kalau pada saat akhirnya paling ruginya paling sedikit ini yang 500. Kita pilih. Tapi tetap rugi 500. Semua orang juga pasti nggak suka. Jadi apapun kebijakan ini dalam situasi seperti ini pasti tidak akan memuaskan semua orang. Tidak akan. Sekali lagi negara kita punya tantangan tersendiri dan tidak bisa melulu semua dibandingkan. Kita tidak bisa dibandingkan dengan Singapura, kita tidak bisa dibandingkan dengan Malaysia, kita tidak bisa dengan Australia. Cara penanganannya kita punya tantangan geografis yang berbeda, jumlah penduduk yang berbeda, ya, kemampuan fiskal yang berbeda, dan seterusnya. Ya, saya ambil contoh, ya, Singapura, negara sebesar Pulau Samosir kurang lebih, saja tidak mudah menghadapi hal ini. Tidak lebih besar, ya kurang lebih sebesar Pulau Samosir lah. Jadi Danau Toba itu lebih besar daripada Singapura. Aja sebegitu kompleks, saya hanya mengambil contoh lah. Gitu. Saya hanya mengambil contoh. Jadi kompleksitas Indonesia itu jauh lebih kompleks. Jadi memang sekali lagi penanganan pandemi COVID-19 ini dari segi kesehatan dan dari segi ekonomi bukan hal yang bisa dibanding-bandingkan dan bukan hal yang mudah. Nah, pandemi COVID ini terbagi dua, penanganan soal kesehatan dulu, ya kan? Lalu penanganan soal ekonomi. Karena kenapa kesehatan itu menjadi prioritas dulu? Karena apa? Kalau kesehatan itu berhubungan dengan nyawa. Nah, ini hal yang sangat penting dan kita harus dapat sama-sama mendukung program-program pemerintah, menyuarakan program-program pemerintah, mereamplifikasikan saran-saran dari pemerintah untuk kita dapat menghambat penyebaran pandemi COVID-19 ini, sehingga kita bisa segera mungkin kembali hidup normal, ya dengan new normal ya, untuk dapat meraih masa depan yang justru jauh lebih baik dari sekarang. Kurang lebih demikian kata-kata dari saya. Terima kasih atas undangannya. Sangat bahagia sekali bisa ketemu dengan teman-teman para pelaku industri pariwisata, khususnya para teman-teman travel agent. Semoga pandemi COVID-19 ini dapat kita lalui bersama, dan justru setelah pandemi COVID-19 ini pariwisata di Indonesia dan juga ekonomi kreatif di Indonesia justru jauh lebih baik daripada sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Menteri, ini luar biasa sekali. Ini ada 200 lebih chat yang mengapresiasi kehadiran Mas Menteri hari ini untuk sama-sama ngobrol santai dengan kita
apa yang sudah dan sedang dikerjakan oleh pemerintah saat ini. Mungkin tadi saya meng-highlight satu mengenai masalah digital platform, itu memang sesuatu yang sangat penting yang kita akan antisipasi ke depannya setelah COVID ini berlalu. Saya ingin mungkin satu aja Mas Menteri, mengenai new normal yang tadi Mas Menteri kemukakan. Apakah sudah ada Mas Menteri roadmap-nya seperti apa untuk menghadapi new normal ini? Karena kita tahu bahwa traveling akan berubah selamanya, kemudian behavior-nya turis juga akan berubah. Nah, apakah sudah ada dari Kemenpar bagaimana roadmap untuk menuju ke new normal itu, Mas Menteri? Ya, kami sedang melakukan riset. Ya, sudah ada beberapa poin utama yang kita tahu lah new normal itu seperti apa kurang lebih ya. Tetapi kita lagi membuat riset dan mempelajari, dan juga new normal ini juga kita bekerja sama dengan sesama negara ASEAN untuk sama-sama memberi saling memberi masukan bagaimana kita menghadapi new normal ini. Bahkan nantinya kita harapkan di Indonesia gitu ya ada satu semacam sertifikasi gitu ya. Semacam sertifikasi untuk destinasi-destinasi atau tempat wisata atau hotel nanti yang dianggap memenuhi kriteria tersebut, sehingga membuat rasa aman pengunjung itu menjadi hal yang penting, aman dari sisi keselamatan, aman dari sisi kesehatan. Itu juga hal yang menarik dan mempunyai opportunity yang menurut saya ke depan setelah pandemi COVID ini berakhir menjadi hal yang sangat penting buat wisatawan untuk berkunjung. Ya, terima kasih Mas Menteri. Ini luar biasa sekali, banyak teman-teman kita yang ingin juga berkomunikasi dan berdialog langsung, tetapi waktu kita juga terbatas karena Mas Menteri sendiri jam 14.30 sudah ada acara yang lainnya. Tapi saya akan memberi kesempatan beberapa teman-teman di daerah, tentunya teman-teman Asita yang memang sudah lama ingin berkomunikasi dengan Mas Menteri untuk bisa menyampaikan mungkin pertanyaan atau sedikit keingintahuannya tentang apa yang dikerjakan oleh Mas Menteri dan teman-teman di Kemenparekraf. Bang Adrian bisa tolong buka dulu hostnya, ini dari Bapak Budi Ardiansah untuk bisa menyampaikan pertanyaan ke beliau, ke Mas Menteri. Silakan Pak Budi. Ya, terima kasih moderator. Jelas ya Pak, singkat jelas ya Pak pertanyaannya. Silakan. Jelas ya suara saya ya? Ya, jelas, saya bisa dengar Pak. Terima kasih Bu Masura selaku moderator. Yang saya hormati Mas Menteri, Mas Tama, alhamdulillah bisa bertemu lagi walaupun hanya lewat Zoom ya. Saya hanya memberikan masukan saja, ya usulan dan masukan ya, bukan pertanyaan. Terutama mengenai penguatan pariwisata domestik ya, yang seperti kita tahu saat ini selalu kita katakan bahwa nanti pariwisata domestik akan lebih cepat menguat ya. Sementara tujuannya ya yang harus kita perhatikan adalah supaya SDM pariwisata yang saat ini terpuruk itu kan segera bisa mendapatkan kerja kembali. Nah, kenapa pasar domestik? Pertama adalah karena wisatawan domestik itu memang tidak perlu waktu yang lama untuk merencanakan suatu perjalanan wisata. Dalam arti mereka ini adalah last minute habit ya. Kemudian kemudahan atau pelonggaran aturan kunjungan pasca pandemi yang ada di negara kita. Ketiga adalah perasaan aman karena masih berada di negara sendiri. Nah, sekarang adalah pertanyaan adalah caranya itu seperti apa? Caranya adalah tentu saja pertama kita harus membuat paket perjalanan wisata dengan harga yang kompetitif. Nah, kompetitif ini menjadi kata kunci ya. Kalau tidak kompetitif pasca pandemi, saya rasa akan susah juga. Bagaimana kita harus mendapatkan paket wisata yang kompetitif ya? Pertama tentu saja harus ada koordinasi dan sinergi antara stakeholder ya, seperti tour operator, kemudian hotel, transport, destinasi untuk bersama-sama memberikan harga yang atraktif dan kompetitif ya. Karena kalau semua jalan masing-masing tentu saja tidak akan mendapatkan hasil maksimal. Termasuk juga airlines ya. Saat ini pariwisata domestik kita masih dibayang-bayangin oleh harga tiket airline yang masih tinggi ya, apalagi kita tahu mungkin pasca pandemi ada pembatasan penumpang dan sebagainya. Nah, ini menjadi satu PR juga buat kita supaya bagaimana airline juga bisa memberikan harga yang kompetitif ya. Nah, kemudian yang kedua adalah mengenai meeting-meeting yang biasa dilakukan oleh BUMN dan kantor-kantor pemerintahan. Ini kan jumlahnya sangat banyak sekali ya. Nah, kegiatan ini juga kita yakinin bisa mempercepat recovery kunjungan wisatawan ke semua daerah di Indonesia. Akan tetapi satu hal adalah kegiatan ini harus dikerjasamakan dengan tour operator. Ya, jadi rapat-rapat yang nanti akan berlangsung nanti kita harapkan
harus dikerjasamakan dengan tour operator dan tidak boleh langsung ke hotel atau venue sendiri. Supaya apa? Supaya semua pelaku pariwisata ini akan mendapat dampaknya. Jadi kalau dikerjasamakan dengan tour operator, semua seperti guide, terus pegawai travel agent, pegawai hotel, supir, penjual souvenir, pegawai resto, atau pegawai di objek wisata ini akan cepat mendapatkan pekerjaan kembali. Jadi boleh yang saya poinnya Pak Budi adalah, ya. Pak Budi boleh poinnya lagi untuk pertanyaan Bapak? Ya, yang saya garis bawahi adalah bahwa meeting-meeting yang nanti akan dikerjakan, ya. Jadi ada 2 poin. Pertama adalah pembuatan paket perjalanan wisata dengan harga yang kompetitif, ya. Kemudian meeting-meeting yang nanti akan dilaksanakan pasca pandemi, ya. Saya bicara pasca pandemi, ini harus dikerjasamakan dengan tour operator, ya. Jadi tidak langsung ke hotel atau venue sendiri, ya. Supaya apa semua rata pembagiannya, ya. Jadi supaya semua SDM pariwisata itu bisa mendapatkan kerjanya kembali. Nah, setelah domestik berjalan, ya, baru kita ke inbound, ya. Nah, inbound ini tentu saja harus dilakukan juga yang terdekat juga, yang pertama ke negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan lain-lain dengan harga yang atraktif, ya. Dengan tentu saja mengajak tour operator yang ada di negara-negara tersebut, ya. Nah, ASEAN ini akan lebih cepat juga recovery-nya karena apa? Mereka punya karakter yang hampir sama dengan wisatawan domestik. Nah, kemudian kita harus membuat produk yang super murah, ya. Oke. Pak Budi, mungkin saya batasin karena ini kita ada 500 lebih, hampir 600 yang ikut bergabung. Oke, Kalau baik. Bapak nggak keberatan, saya batasin 2 pertanyaan ya, atau 1 menit ya, Bu, ya. inbound ya, 1 Pak. menit. Baik, 1 menit. Jadi setelah ASEAN, baru kita masuk ke destinasi yang lebih jauh, ya. Dan tentu saja pelaksananya harus mengajak tour operator setempat karena yang menjual adalah mereka, ya. Nah, kemudian yang paling penting adalah tentu saja penerapan health quality untuk menjamin higienitas di wisatawan supaya ada trust mereka masuk ke negara kita. Itu mungkin beberapa hal sampaikan. Saya nanti akan berkirim kepada Pak Menteri poin-poin yang akan saya buat, ya, mengingat waktu yang sangat terbatas di sini. Satu hal lagi, Bu Moderator, karena di sini hadir ada Pak Ruslan juga, ya. Saya ada titipan pesan dari Ibu Ketua Umum juga, ya, supaya di dalam kesempatan berikutnya mungkin Mas Menteri ini bisa diajak untuk bersama-sama Zoom meeting juga dengan Menteri Pariwisata Malaysia. Itu. Baik, terima kasih. Mengingat waktu yang terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dulu, ya. Ya, silakan Mas Menteri. Ya, jadi begini, Pak Budi, terima kasih kita bisa ketemu lagi. Alhamdulillah. Betul, penguatan wisata domestik adalah sesuatu yang paling bisa instan dan cepat pasca pandemik ini. Saya mesti bolak-balik bilang pasca pandemik, ya, karena kalau nanti nggak bolak-balik bilang pasca pandemik, nanti di berita ini suka kacau, gitu. Dan sekali lagi Garuda, hotel-hotel dan lain sebagainya, kita sedang dalam diskusi khusus bagaimana nanti kita bisa mengeluarkan paket-paket yang sangat kompetitif. Saya tidak bisa bilang sekarang, sekali lagi saya tidak mau terlalu bicara detail soal ini, tetapi saya bersama direksi Garuda dan beberapa chain hotel lokal maupun internasional sudah membicarakan kita akan pasca pandemi COVID, ya, pasca pandemi COVID, teman-teman wartawan, ya, itu akan kita persiapkan paket-paket yang sangat kompetitif yang insya Allah yang tadi Mas Budi bilang akan segera kita keluarkan. Jadi memang kita segala sesuatu sudah kita siapkan dari sekarang. Mengingat dan kita berharap semua bahwa pandemi COVID-19 ini akan berakhir, akan turun bulan Juni, hopefully benar, gitu, ya, dan pada saat nantinya wisata dibuka akan segera kita bisa lakukan. Dan yang kedua juga mempersiapkan destinasi tadi, ya, destinasi-destinasi yang berkaitan dengan higienitas, kebersihan dan lain sebagainya, kesehatan dan sebagainya. Ini juga menjadi prioritas kita. Dan tentunya destinasi-destinasi yang kita utamakan dulu karena keterbatasan waktu dan budget mungkin ke 5 destinasi super prioritas dan beberapa pintu utama seperti Bali, lalu Kepulauan Riau dan Jakarta plus 5 destinasi super prioritas itu menjadi fokus utama kita karena mereka adalah the lowest hanging fruit buat pariwisata Indonesia sehingga kita bisa mendorong segera. Lalu yang berkaitan dengan MICE dan tentunya events, gitu, ya. Sebetulnya berkaitan dengan tiket pesawat dan events MICE ini sudah kita lakukan sebelum pasca pandemi ini. Kita sudah
meminta kementerian, lembaga, BUMN untuk melakukan kegiatan MICE di Indonesia, tiket pesawat kita murahkan dan lain sebagainya. Cuman karena unfortunately karena pandemi COVID-19 ini akhirnya terhambat. Tapi kami akan menggalakkan lagi dan saya setuju bahwa melakukan MICE dan event sekalipun itu kita harus melibatkan berbagai macam tour operator dan travel agent sehingga kita meng-create ekosistem yang hidup, menciptakan ekosistem yang jauh lebih sehat, pemerataan dan lain sebagainya. Saya sangat setuju dan bisa menjadi catatan khusus buat teman-teman Kementerian Pariwisata terkait dengan hal ini dan begitu juga dengan inbound pariwisata yang dekat-dekat dulu ya, negara ASEAN, Australia mungkin ya lebih butuh waktu tapi mudah-mudahan bisa ya karena juga negara-negara tetangga-tetangga kita ini justru paling bisa cepat ya seperti tadi Mas Budi sampaikan. Tetapi saya juga mau memberi catatan khusus buat teman-teman. I'm sorry ada Pak Roslan, walaupun beliau sahabat saya. Sebetulnya wisatawan Indonesia ke Malaysia sama Malaysia yang datang ke Indonesia jauh lebih banyak Indonesia ke Malaysia gitu loh. Sebenarnya kalau kita bicara devisa kita agak rugi gitu ya sebetulnya. Begitu juga dengan Singapura gitu. Lebih banyak orang Indonesia ke Singapura daripada sebaliknya. Nah, ini yang mesti kita giatkan gitu. Mesti kita tingkatkan bagaimana wisatawan Malaysia ya Mas Panca Sarungu dan teman-teman yang terkait dengan tourism di Malaysia yang bisa menarik lebih banyak wisatawan Malaysia karena sekali lagi tahun 2019 kemarin devisa kita 20 billion US dollar dari pariwisata ya dan sebenarnya kita menargetkan tahun ini 21 billion US dollar gitu. Nah tetapi kembali lagi kalau kebanyakan yang keluar juga devisanya juga keluar juga kan gitu. Jadi salah satu strategi kita dengan Garuda selain tadi tiket pesawat juga Pak Dirut Garuda yang baru Mas Irfan juga akan memfokuskan promosi dari luar ke dalam ya bukan dari dalam keluar. Jadi Garuda nanti ya menurut informasi dari Pak Dirut Garuda Mas Irfan adalah fokus promosi Garuda adalah menarik inbound bukan mempromosikan Indonesia keluar orang Indonesia untuk keluar tapi sebaliknya ke dalam. Nah ini menjadi salah satu kiat-kiat kita dan memang itu sudah menjadi di awal saya menjadi menteri itu sudah menjadi fokus kita menarik orang ke dalam bukan mengirim orang keluar. Ini yang menjadi penting dan strategis karena kalau mengirim orang mempromosikan banyak orang keluar akhirnya kan devisa kita keluar. Kurang lebih demikian Pak Budi. Terima kasih. Ya, baik. Pak, saya mau membacakan pertanyaan dari KBRI Vientin dari Laos. Upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menggarap pasar tradisional di kawasan ASEAN seperti Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam? Dan apa tantangan dan hambatan untuk membuka penerbangan langsung dari Indonesia ke negara-negara yang selama ini masih masuk kategori pasar tradisional Indonesia? Itu pertanyaannya. Kemudian juga mungkin Pak Menteri kita kasih kesempatan dulu dari Pak Bupati Lombok Barat, ini beliau juga ingin menyampaikan sesuatu nih. Silakan Pak Bupati, saya sudah buka mute-nya. Pak Bupati Lombok Barat. Halo Pak. Halo Pak. Halo Pak Bupati Lombok Barat. Oke, mungkin Mas Menteri bisa jawab dulu pertanyaan dari KBRI Vientin tadi Pak. Ya, jadi begini, salah satu kiat kita ke depan, pariwisata kita ke depan adalah meningkatkan seat capacity menuju Indonesia. Ini hal yang penting. Saya ambil contoh ya teman-teman sekalian ya. Setelah saya jadi menteri, saya mempelajari berbagai macam hal, termasuk yang namanya konektivitas dan seat capacity salah satunya. Jadi kalau kita pelajari dan kita bisa cari datanya, jumlah seat capacity menuju Thailand itu sekitar 55 juta. Jumlah seat capacity ke Malaysia, tempatnya Pak Roslan, itu ada 40 juta. Seat capacity per tahun. Tahu nggak ke Indonesia berapa? 25 juta. Wow. Ya. Load factor, nah teman-teman tahu, load factor di Indonesia, pesawat Indonesia itu 76%. Load factornya.
76% itu load factor yang cukup tinggi untuk airline secara average ya. Bukannya di bawah rata-rata, di atas rata-rata. Load factor ke Malaysia itu di bawah 70%. Ke Indonesia 76% load factornya. Berarti dari 25 juta sih tinggal 19 juta. Ya. 19 juta. 5,5 juta dipakai orang Indonesia. Untuk luar negeri. Berarti berapa? Tinggal 13,5 juta. Seat capacity ke Indonesia. Yang realistis. Ada yang ingat nggak target wisata kita berapa tahun lalu? 20 juta, Pak. 20 juta? Terus kalau seat capacity-nya 13,5 juta, target wisata 20 juta, itu sisanya suruh bagaimana caranya ke Indonesia? Iya nggak sih? Ya, Pak, menarik sekali. Lah, mari kita memakai logika di sini, gitu ya. Kalau kita menargetkan sesuatu. Nah, mari, oke. Kalau begitu apa yang kita tantangan kita ke depan? Adalah seat capacity. Bagaimana kita meningkatkan seat capacity menuju Indonesia? Saya yakin seat capacity kita kalau kita bisa sama dengan Malaysia 40 juta, ya. Saya yakin jumlah wisatawan kita lebih banyak dari Malaysia. Saya berani taruhan. Oleh karena itu, beberapa langkah yang saya lakukan, mungkin teman-teman sering memperhatikan, saya sering kerap kali mengunjungi Menteri Perhubungan sebelum pandemi COVID ini. Hampir setiap hari saya tanya opportunity-nya bagaimana kita membesarkan seat capacity Indonesia. Semua orang udah curiga kemarin saya ketularan COVID gara-gara Pak Budi kena. Setiap hari sama beliau. Nah, bagaimana kita mengembangkan itu sehingga masuklah wisatawan ke Indonesia. Nah, ini yang salah satu yang tadi saya bilang, strategi-strategi basic pariwisata yang harus kita kembangkan ke depan. Saya bicara basic banget lah. Konektivitas itu basic. Ya kan? Kebersihan itu basic, keselamatan itu basic. Yang justru menjadi fokus daripada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ke depan. Basic dulu. Kalau jumlah seat capacity yang realistis cuma 13,5 juta target kita, katakan 16 juta, ya kan? Nggak usah 20 juta dulu deh. Masa iya sisa orang itu suruh jalan darat sama berenang? Enggak ya gitu. Mari kalau kita mau target quality tourism, ya most likely they fly, not lewat jalan darat. Nah, inilah basic-basic yang sedang kita persiapkan ke depan gitu ya, yang tentunya walaupun ada pandemi COVID-19 ini tetap kita terus persiapkan. Kurang lebih begitu. Ya. Ada pertanyaan yang diajukan teman-teman nih Pak mengenai tadi Bapak menyinggung tentang apa yang dikerjakan oleh kementerian juga. Nah, apa instrumen-instrumen kebijakan yang saat ini dibuat dan disiapkan untuk mensupport pelaku pariwisata ini ketika kondisi itu sudah normal atau ketika kita harus hidup dengan kondisi yang seperti ini Pak ke depannya Pak? Ya, justru karena itu kebijakan yang baik adalah kebijakan yang sifatnya enabling people, ya, enabling usaha. Makanya tadi misalnya kita bagaimana kita mempromosikan Indonesia dengan cara yang canggih nanti ke depan, ya kan, era digital sekarang kita tahu bagaimana kita menggunakan artificial intelligence dan lain sebagainya untuk mempromosikan wisatawan luar untuk ke Indonesia. Itu kan menjadi opportunity nantinya. Kedua, konektivitas tadi, bagaimana konektivitas tadi atau seat capacity tadi diperbesar sehingga juga membantu berbagai macam sektor usaha di pariwisata misalnya. Yang berikutnya lagi kebersihan, bagaimana higienitas, keselamatan dan sebagainya. Sehingga orang benar-benar merasa secure pada saat kesini. Nah, itu hal-hal tersebut yang kita upayakan ke depan sehingga katakanlah begini, kalau kita bisa tingkatkan pariwisata kita naik dengan signifikan, dengan otomatis berbagai macam sektor pariwisata yang ada di sini, khususnya teman-teman travel agent akan mendapatkan impact atau pengaruh yang sangat luar biasa terhadap hal itu. Kan ada berbagai macam approach nih terhadap pandemi COVID. Satu adalah yang menolong, yang sifatnya untuk bikin survive. Yang kedua adalah enabling sektor pariwisata ini.
Ini ada dua hal. Nah, ya kita semua berharap Juni awal itu pariwisata, pandemi COVID akan menurun, dan kita akan persiapkan itu sesegera mungkin untuk menjadi opportunity buat Indonesia ke depan. Ya, ini banyak sekali Mas Menteri kebetulan yang masuk yang memang concern di digital, di platform digital. Mereka menanyakan Mas Menteri menirik digital platform di Indonesia nih Mas Menteri, milik orang Indonesia gini. Seperti apa mungkin Mas Menteri mungkin bisa kasih clue nih ke teman-teman. Ada yang ahli SEO nih juga Mas Menteri, banyak sekali yang menanggapi masalah digital ini. Bagaimana sekarang dari Kemenpar bisa memfasilitasi anak-anak bangsa yang luar biasa ini untuk membuat sebuah platform yang bermanfaat tidak hanya kita buat di travel agent tapi buat semua teman-teman pelaku pariwisata. Nah, fortunately Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membawahi ada sektor yang disebut ekonomi digital dan produk kreatif. Nah, di situ ada direktorat aplikasi yang di bawahnya deputinya namanya Mas Joshua, direkturnya namanya Bang Neil. Itu nanti akan saya instruksikan untuk membantu teman-teman untuk mencoba bagaimana kita bisa meng-create aplikasi digital yang menguntungkan travel agent lokal. Ya kan? Tentunya perlu bantuan juga dari teman-teman travel agent men-list down. Membuat list, what is your strength, what is the digital platform yang sudah ada, strength-nya apa, weakness-nya apa. Dari situ kita akan lihat opportunity-nya apa. Karena banyak hal, contohnya tadi kayak tour operator dan lain sebagainya. Kalau se-Indonesia kompak tidak ada yang mau kerja sama platform e-commerce luar kan juga mereka juga nggak bisa ngapa-ngapain. Masalahnya juga teman-teman juga nggak kompak juga kan gitu ya. Tour operatornya ada yang ini. Kalau kita kompak dalam satu platform, satu wadah, hanya bisa pakai ini, ya kan, misalnya kendaraan rental lah, misalnya wedding organizer lah, misalnya IO untuk MICE lah, lalu travel agent yang menjualan tiket ini dan paket dan lain sebagainya. Kan itu kan sebuah kekuatan ya. Yang platform digital itu sebenarnya nggak punya. Yang bisa dijadikan satu platform aplikasi. Saya ambil contoh misalnya, saya pernah memberi contoh ini di teman-teman di sektor pariwisata. Ada namanya Sweet Escape, aplikasi fotografi. Ya, saya ambil contoh Sweet Escape. Mas Menteri, suaranya agak hilang-hilang nih. Saya ngambil contoh Sweet Escape, aplikasi. Mungkin ada teman-teman. Halo, ya. Halo Mas Menteri, suaranya hilang terputus. Sebentar. Udah itu ya. Saya mengambil contoh ya, pernah di beberapa kesempatan saya sampaikan. Misalnya contoh aplikasi Sweet Escape. Ya, buatan anak Indonesia itu. Mereka memberdayakan para fotografer di destinasi wisata. Bukan hanya di Indonesia sekarang, di seluruh dunia. Ya kan? Bagaimana memberdayakan fotografer, dan aplikasi seperti itu kan bisa kita buat untuk misalnya kendaraan rental yang pakai harian, pakai jaman, supir segala misalnya, ya kan? Atau misalnya tour operator, ya kan, bus dan lain sebagainya, atau misalnya fotografer, atau misalnya organizer dan lain sebagainya, bisa kita create menjadi satu aplikasi. Kerjasama aplikasi ini antara teman-teman Asita. Kalau Kementerian Pariwisata nggak bisa bikin aplikasi, nggak boleh ya, tapi kita bisa mendukung gitu ya, mendukung hal ini supaya terjadi dan kita bisa promosikan. Misalnya, contoh ya, aplikasi ini ada panic button-nya misalnya gitu. Kalau ada apa-apa dibantu, misalnya gitu. Nah, semua jaringan travel agent dan lain sebagainya yang ada di situ bisa mendukung ini juga. Kita bisa bekerja sama dengan Polda misalnya. Sehingga ada kelebihan-kelebihan yang mereka tidak punya. Kerjasama antara teman. Nah, ini kan saya baru ngomong menghayal ya, baru ditembak nanya begini, ini cuma menghayal aja ya. Ya. Tapi kalau kita khususkan lakukan brainstorming dan lain sebagainya, akan menjadi suatu hal yang menarik. Ya, baik Mas Menteri, saya cuma punya waktu 1 menit lagi nih sebelum acara kita berakhir, dan saya juga mohon maaf kepada teman-teman semua, tidak semua pertanyaan saya bisa sampaikan ke Mas Menteri, dan
dikarenakan memang kondisi teknis juga ini banyak sekali pertanyaan dan mudah-mudahan nanti kami bisa rekap pertanyaan ini dan kami akan sampaikan secara tertulis kepada Mas Menteri. Yang dapat saya simpulkan dari pertemuan kita hari ini adalah bahwa saat ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sedang membuat kebijakan-kebijakan yang akan membantu pelaku industri pariwisata ketika nanti saat ini dan setelah nanti pandemi COVID-19 selesai. Diharapkan kita semua dapat saling mensupport dengan kebijakan-kebijakan ini. Dan Mas Menteri tadi juga meng-highlight tentang new normal, tentang berubahnya tourism ini setelah COVID-19 dan bagaimana menghadapi prosedur-prosedur yang sedang dipersiapkan juga oleh Kemenpa dan pemerintah. Dan juga yang terakhir juga di-highlightin tadi mengenai digital platform. Ya, mungkin itu yang bisa kita highlight untuk pertemuan hari ini, Mas Menteri. Ada tambahan dari saya, Mbak. Ya. Tadi ada yang tanya, bikin aplikasi itu mahal. Katanya begitu ya. Jangan bicara mahal dulu. Kita bicara ide dulu. Ya kan? Pada saat ide itu bagus, insya Allah investasi datang. Kapital itu akan datang. Jadi saya meyakini dan era sekarang itu era yang idea itu bisa membuat menarik daya investasi, apalagi bicara soal aplikasi atau digital. Jadi saya yakin, coba nanti saya akan kontak Pak Neil untuk diskusi dengan teman-teman Asita. Mbak Rus tolong dibantu untuk bikin working group bagaimana kita bisa menciptakan platform digital untuk travel agent di Indonesia, dan akan saya dukung. Dan sekali lagi terima kasih Mbak atas undangannya. Teman-teman sekalian, bahagia sekali saya bisa ketemu dengan teman-teman saat ini. Karena memang kondisi yang seperti ini membuat kita jadi sulit kemana-mana, tetapi tidak berarti memutuskan silaturahmi kita. Dan saya harap kami tetap dapat informasi. Dan satu lagi saya lupa, kami juga butuh masukan-masukan dari teman-teman, apalagi yang bisa kita lakukan untuk dua hal. Pertama, untuk membantu industri pariwisata ini dalam melalui pandemi COVID-19 dan apa yang bisa menjadi opportunity nanti setelah pandemi COVID-19. Jadi Mbak Kiki tolong bantu untuk dengan Mbak Rose untuk membuat sebuah masukan buat kita sehingga kita mendapat tambahan masukan-masukan yang bisa kita lakukan ke depan. Dan tentu saja pemerintah tidak berhenti di sini saja. Kami terus berupaya agar dapat membantu industri, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif agar bisa survive di masa pandemi COVID-19 dan justru akan melambung tinggi setelah pasca pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat semua. Jaga kesehatan teman-teman. Semoga kita bisa melalui ini dengan selamat. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Terima kasih Mas Menteri. Terima kasih teman-teman semua. Alhamdulillah kita ketemu lagi di program Bincang Bisnis Asita minggu depan. Mas Menteri, terima kasih semuanya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam buat keluarga. Salam buat keluarga ya teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Mas Menteri. Terima kasih teman-teman semua. Alhamdulillah kita ketemu lagi di selamat semua. minggu depan.